sekalian, alhamdulillah tadi siang nasional sudah menyampaikan press release-nya, kemudian pukul 3 sudah bisa dibuka oleh seluruh peserta. Nah, ini kami akan menyampaikan hasil SMBT di Universitas Lampung seperti apa dan bagaimana. Next. Jadi untuk di Unila sendiri total peminat itu ada 40.721 dibandingkan dengan tahun 2025 40.475, naik tapi dikit. Kemudian kuota yang diterima di SMBT itu ada 5.580, sedangkan yang diterima itu 5.407 dengan 2.209 atau 40,85% calon penerimanya adalah beasiswa KIPK. Next. Ini kalau kita lihat grafik dari peminatan tersebut. Next. Kalau kita lihat dari prodi sarjana, peminat terbanyak itu masih didominasi dari tahun ke tahun sama ya. Ada fakultas kedokteran, di pendidikan kedokteran, farmasi, gizi. Kemudian teknik informatika, teknik sipil, agribisnis, ilmu komputer, sistem informasi, teknik elektro, dan teknik mesin. Sedangkan untuk yang sosum itu dari tahun ke tahun ada hukum, ya, prodi hukum, kemudian manajemen, akuntansi, ilmu komunikasi, PGSD, kemudian ilmu administrasi niaga, bisnis, ilmu pemerintahan, bimbingan konseling, dan ilmu administrasi negara, serta bisnis digital. Ini juga bisnis digital baru tapi sudah bisa melampaui yang lainnya. Next. Sedangkan untuk 5 prodi peminat terbanyak ini diploma ya, itu ada teknik sipil, akuntansi, PSDK Kanan, kemudian perbankan dan keuangan, teknik mesin, dan teknik survei pemetaan. Next. Kawan-kawan sekalian, kawan-kawan media, untuk keketatan, kalau tadi kan peminat ya, keketatan itu gizi. Kenapa gizi? Karena kuota daya tampungnya kecil, sedangkan total peminatnya lumayan banyak. Kemudian farmasi itu di 1:20, ada juga kedokteran. Kemudian sistem informatika 1:10, sampai dengan teknik geologi itu 1:6. Ini untuk yang 10 prodi S1 dari kelompok Saintek. Untuk yang sosum, jadi peminat masih dari dulu ini manajemen ya. Manajemennya ini 1:15, sampai dengan ilmu pemerintahan 1:8. Next. Adapun untuk D3 ini tingkat keketatannya cukup fantastis, tapi mungkin rekan-rekan media tahu kenapa alasannya ya. Biasanya kan dia mengambil 2 program studi sarjana, pilihan ketiganya adalah program studi diploma. Ya mudah-mudahan daftar ulang, mudah-mudahan kan gitu ya. Next. Jadi kalau kita lihat sebaran peminat berdasarkan provinsi, jadi untuk Provinsi Lampung itu 31.754. Jadi sebarannya kalau kita bikin
Lampung dan di luar Lampung. Itu Lampung 78%, kemudian yang di luar Lampung 22%. Ini sebaran jumlah peminat untuk provinsi-provinsi tersebut. Next, kalau kita lihat dari yang diterima, nah ini ya yang ditunggu-tunggu, berapa sih jumlah yang diterima di Universitas Lampung melalui jalur SNMPT. Jadi peserta yang diterima SNMPT Universitas Lampung 2026, kita bicara antara SMA asal Provinsi Lampung dan SMA di luar Provinsi Lampung. Jadi di dalam SMA di dalam Provinsi Lampung itu ada 77%, sedangkan yang di luar SMA di luar Provinsi Lampung 23%. Dengan sebaran bisa dilihat sebagai berikut. Jadi ada Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat sampai dengan Kepulauan Riau. Next, ini kalau tadi kita bicara asal provinsi, sekarang kita bicara sebaran peserta SMA asal Provinsi Lampung berdasarkan kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, memang masih didominasi untuk Kota Bandar Lampung. SMA yang berasal dari Bandar Lampung itu ada 1.560 sampai dengan Mesuji. Kita lihat sebarannya demikian, sehingga pola inilah yang nanti yang menjadi jumlah mahasiswa Unila yang di tahun 2026. Ini berdasarkan provinsi. Kalau kita lihat lagi, bedah lagi berdasarkan SMA. Next. Oke. Ini berdasarkan sekolah asal peserta sekolah dari SMA mana. Jadi Al-Kausar 100 siswa. Kemudian MAN 1, SMA 2 Bandar Lampung, SMA 9 Bandar Lampung, YP Unila, SMA 1 Pringsewu, SMA 7 Natar, SMA 1 Natar, SMA 3 Kota Bumi, kemudian 10 Bandar Lampung, 1 Terbangi Besar, SMKN 4 Bandar Lampung, SMKN juga cukup banyak. MAN 1 SMA N 1 Kota Bumi, Bandar Lampung 5, Bandar Lampung 1, Bandar Lampung 3, SMA Perintis 2 Bandar Lampung, 13, 14 Bandar Lampung. Inilah sebaran 20 sekolah yang paling banyak diterima di Universitas Lampung. Next. Nah, itu rekan-rekan media, selamat kepada para calon mahasiswa Universitas Lampung yang diterima. Kemudian yang belum berhasil, ini masih ada kesempatan di mana Universitas Lampung masih membuka jalur penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN BKS PTN Barat dan Simanila sendiri. Next. Jadi mandiri ya, seleksi mandiri BKS PTN Barat. Pendaftaran itu tanggal 4 Mei sampai 11 Juni. Kemudian pelaksanaan UTBK itu 17 sampai 24 Juni. Kemudian pengumuman tanggal 30 Juni. Nanti yang belum berhasil di SNMPTN Barat, next masih ada kesempatan mengambil seleksi mahasiswa, seleksi masuk Universitas Lampung, dan kita buka pendaftaran di 25 Mei sampai dengan 3 Juli, kemudian pelaksanaan pada tanggal 7 sampai 9 Juli. Kalau untuk yang wawancara ada kelas internasional dan kelas internasional afirmasi peserta khusus PMPAP ya. Ini masuk di sini, tapi kelas internasional sudah berjalan duluan ya, Pak ya. Ya.